Saudara yang dikasih oleh Tuhan, puji Tuhan pada kali ini kita boleh berjumpa kembali. Puji Tuhan buat kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Dan di dalam hati yang memuji Tuhan pada saat ini, saya mau mengajak kita sejenak untuk merenungkan firman Tuhan di tengah banyak kesibukan yang pada saat ini sedang kita jalani. Saudara, pada saat ini kita akan bersama-sama berbicara mengenai perasaan menyesal. Saudara, konon ada 5 penyesalan dalam hidup manusia. Kalau kita salah masak nasi dan jadi bubur, maka katanya kita akan menyesal seharian. Kalau kita salah memotong rambut, maka kita akan menyesal katanya 1 bulan. Kalau kita salah mengerjakan soal ujian, maka kita akan menyesal selama 1 tahun. Kalau kita salah dalam memilih pasangan, maka kita akan menyesal seumur hidup. Lalu kalau kita salah memilih juru selamat, maka kita akan menyesal selama-lamanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terlepas dari kita setuju atau tidak dengan pendapat yang tadi saya katakan, tetapi kalau kita berbicara tentang penyesalan, maka mungkin ketika saya berbicara tentang penyesalan, maka mungkin saja ingatan kita langsung kepada pepatah yang mengatakan nasi sudah jadi bubur. Artinya percuma menyesal karena sudah terlambat. Tapi saudara, mungkin juga ketika saya berbicara tentang penyesalan, mungkin juga saudara dan saya pada akhirnya ingat akan ungkapan yang mengatakan bahwa penyesalan itu selalu datang terlambat, yang artinya juga percuma disesali wong sudah terjadi, percuma disesali karena itu sudah tidak lagi mungkin dapat diubah. Saudara, pada saat ini saya mau mengajak kita masing-masing untuk melihat kembali kira-kira apa saja sih yang dapat membuat saudara dan saya pada akhirnya mengalami apa yang namanya penyesalan. Banyak hal sebenarnya saudara kalau kita lihat yang dapat membuat kita pada akhirnya menyesal. Yang pertama, kita akan menyesal kelak kalau kita sering menyepelekan persoalan. Ada orang yang menyesal karena dia tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Ada orang yang juga menyesal karena dia selalu membangkang dan tidak pernah mau mendengar nasihat dari orang tuanya. Ada orang yang menyesal karena dia sudah menyepelekan kesehatannya. Ada juga orang yang menyesal karena terlalu mengejar kesuksesan, terlalu mengejar uang sampai mengabaikan keluarganya. Ada juga orang yang menyesal karena selalu bersikap kasar terhadap siapapun yang ia temui. Dan ada juga orang yang menyesal karena melupakan Tuhan dalam perencanaannya. Dan masih banyak hal lagi yang dapat membuat saudara dan saya pada akhirnya mengalami penyesalan. Nah, kalau kita lihat saudara, mengapa kita menyesal? Kita menyesal karena sesuatu yang negatif yang tidak kita harapkan terjadi karena tindakan kita, karena perbuatan yang kita lakukan. Kita menyesal karena apa yang terjadi tidak sejalan dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, hal itu disebabkan karena seringkali ketika kita bertindak,
ketika kita ingin memutuskan sesuatu, kita bertindak, kita berkata-kata, kita memutuskan sesuatu tanpa disertai terlebih dahulu oleh pertimbangan yang matang, yang dalam. Nah, seringkali saudara, penyesalan itu terjadi karena ketika kita akan bertindak, ketika kita akan memutuskan sesuatu, kadang-kadang kita berpikir, hasilnya bagaimana nanti, yang penting ngomong, yang penting bertindak, yang penting jalankan. Kita bukan berpikir nanti bagaimana ya, tetapi kita berpikir hasilnya bagaimana nanti aja, yang penting kita lakukan. Nah, saudara, pada saat ini dalam Matius 27 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8 yang kita berjumpa dengan Yudas yang juga menyesali apa yang sudah ia lakukan. Matius 27 ayat 3 sampai dengan 8 yang demikian firman Tuhan. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung dirinya. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat perkuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat pada firman Tuhan pada saat ini, Yudas menyesali tindakannya karena sudah mengkhianati Yesus. Yudas menyesali tindakannya karena dia sudah menjual Yesus. Yudas menyesali tindakannya karena dia tidak mau berpikir dalam-dalam, berpikir panjang sebelum dia mengkhianati Yesus. Dan ketika Yudas ada dalam penyesalan, dia bukan memilih untuk datang kepada Yesus, tetapi dia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa tindakan yang Yudas lakukan dalam penyesalannya, yaitu dia menggantung dirinya sendiri, bukanlah tindakan yang patut kita contoh. Jika ada penyesalan dalam diri kita pada saat ini, jangan biarkan penyesalan itu membuat kita hidup dalam perasaan bersalah. Jangan sampai penyesalan itu membuat kita hidup dengan menyalahkan dan menghukum diri sendiri. Marilah kita jangan membiarkan penyesalan itu membuat kita menarik diri dari lingkungan sosial dan mengabaikan kewajiban kita. Jangan sampai penyesalan itu membuat kita justru menjauh dari Allah. Saudara, kalau pada saat ini mungkin ada penyesalan besar dalam diri kita, marilah kita bawa pada Allah. Marilah kita akui segala dosa kesalahan kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah. Marilah kita sampaikan perasaan menyesal kita ini di hadapan Allah. Dan marilah dalam kehidupan ini kita mau membiarkan Allah memulihkan kita. Ingatlah saudara, jangan takut datang kepada Allah, menyampaikan perasaan menyesal yang kita rasakan. Jangan takut untuk datang kepada Allah,
menyampaikan penyesalan kita yang luar biasa besar itu. Karena apa? Karena Allah berjanji. Dalam Yohanes 6 ayat 37 dikatakan, barang siapa datang kepada Allah, dia tidak akan pernah dibuang oleh Allah. Saudara, pada saat ini sebagai tanda kita sungguh menyesali kesalahan kita, dan sebagai tanda bahwa kita ingin dipulihkan oleh Allah, marilah kita menjalani kehidupan kita dengan lebih bijak, dengan lebih hati-hati, dengan lebih lagi menyertakan Allah dalam setiap perencanaan, bahkan tindakan apapun yang akan kita lakukan. Agar apa? Agar tidak ada lagi jejak-jejak penyesalan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita tunjukkan kepada Allah. Marilah kita tunjukkan kepada sekitar kita bahwa kita ini benar-benar orang yang telah menyesali kesalahan yang sudah kita lakukan, yang mungkin saja bukan hanya membuat orang lain sulit, bukan hanya membuat diri kita sulit, tetapi mungkin saja apa yang sudah kita lakukan itu adalah sesuatu yang mencemarkan nama Allah. Saudara, pada saat ini kita diingatkan kembali bahwa di dalam kehidupan ini, marilah ketika kita menyesal, ada penyesalan dalam hidup kita, jangan kita membiarkan diri tenggelam dalam penyesalan itu. Tetapi marilah kita membawa penyesalan kita, mohon ampun untuk setiap tindakan kita kepada Allah. Marilah kita dalam kehidupan kita selanjutnya menunjukkan buah-buah pertobatan, menunjukkan bahwa benar-benar kita sudah menyesali akan apa yang sudah kita lakukan. Pada saat ini, saudara, marilah kita menunjukkan penyesalan kita, pertobatan kita akan apa yang sudah kita lakukan yang melukai hati Allah, yang melukai hati sesama, dengan hidup dalam pertobatan melalui kehidupan nyata kita. Saudara, ingatlah, tidak ada pernah kata terlambat dan tidak pernah ada kata percuma ketika kita mau datang kepada Allah membawa rasa penyesalan kita. Karena apa? Karena Allah sendiri yang berjanji, barang siapa datang kepadanya, dia tidak akan dibuang. Dan barang siapa datang kepada Allah, maka dia akan dijamah dan akan dipulihkan oleh Allah. Biarlah Tuhan yang akan memberkati saudara dan saya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang ada di surga, biarlah Tuhan Yesus yang tolong kami, agar kami tidak melulu hidup dalam rasa menyesal. Kalau ada rasa penyesalan yang dalam hidup kami pada saat ini, tolong kami Tuhan, agar kami mau datang kepada Tuhan, mau membiarkan Tuhan memulihkan keadaan kami. Biarlah Tuhan sendiri yang tolong kami, dimanapun kami berada, apapun yang akan kami lakukan, tolong kami agar kami punya hati yang bijaksana. Tolong kami agar kami mau berpikir dalam-dalam, panjang, sebelum kami melakukan dan bertindak dan merencanakan sesuatu, agar jangan banyak jejak penyesalan dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan Yesus, dan di dalam nama Tuhan Yesus juga kami berdoa. Amin.